Tapi alhamdulillah diterima dan juga aku ngerjainnya agak ngebut karena harusnya kan kebetulan karena kakakku yang cowok fakultas hukum juga, jadi aku udah bentar ya. Meong. Bunyi gerak-gerak. Iya makanya kayak hujan. Nah, kebetulan karena kakakku yang cowok di fakultas hukum juga, jadi itu buku-bukunya buku-buku dia sebenarnya. Dan karena kita beda 6 tahun doang, nggak terlalu banyak kan perubahan kecuali kayak omnibus law dan lain-lain, RKUHP gitu-gitu kan banyak perubahan. Tapi buku-bukunya kan juga nggak terlalu banyak. Jadi resource-nya udah ada gitulah dan udah termapping juga kayak nanti ambil organisasi apa, masuk eskul apa gitu-gitu tuh udah kebayang lah gitu. Jadi ya udah pengen aja masuk hukum, fakultas hukum. Itu kalau dilihat di depan bukunya ada tulisan Amel/DK. Karena kakakku yang cowok namanya DK gitu. Tapi kalau untuk kamu sendiri nih, untuk kedepannya nih, pengennya lebih fokus ke dua-duanya atau harus ada yang diprioritaskan? Nah dari kecil tuh aku juga mencoba untuk menyeimbangkan kan dari karir di dunia entertainment dan juga sekolah karena dari dulu tuh udah mikir kayak oh ya udah namanya anak-anak tuh pasti harus ada kewajiban dan juga hak dan ya kan haknya adalah untuk bermain. Nah bermain dan refreshingnya Amel tuh dulu di dunia entertainment. Kewajibannya adalah untuk belajar, jadi sekolahnya tetap harus imbang. Nah Amel tuh juga pengen kayak ngimbangin sekarang ini, pengennya karirnya bisa jalan di dunia entertainment juga jalan, tapi di dunia hukum juga ya tidak menutup kemungkinan. Tapi untuk sekarang nih tahun 2023 kayaknya aku masih pengen coba gali-gali pengalaman di dunia entertainment dulu lagi aja. Cuman itu tadi kalau misalnya ada tiba-tiba lihat lowongan, kayaknya law firm ini bagus nih. Pengen juga sih karena anaknya pengen coba sesuatu yang baru. Dan untuk misalnya aku kan pengen juga S2. Untuk lanjut S2 tuh harus ada pengalaman dulu gitu untuk masuk ke jurusan S2 yang diinginkan. Jadi kita bagus-bagusin CV untuk masuk S2 dulu aja. S2 sama berarti hukum juga? Kita tidak tahu, kita lihat nanti. Karena agak sulit ya. Amel mungkin kalau kamu sendiri nih dari pendidikan udah oke nih. Amin. Kalau kamu juga sendiri kan kayaknya lagi sibuk berolahraga. Mungkin kalau boleh tahu apa sih? Maksudnya ada berapa olahraga yang kamu lagi tekunin dan Betul. sekarang kayaknya lagi diet atau seperti apa? Aduh, semenjak pandemi hampir semua orang jadi suka olahraga. Yang mana it's a good thing menurut aku. Kita kayak ya banyak banget orang-orang terutama di social media tuh jadi lebih aware tentang kesehatan mental dan juga fisik pas pandemi ini. Aku tuh udah mulai suka olahraga dari tahun 2019 sebenarnya karena sempat obesitas terus diharuskan untuk turun berat badan sama dokter. Terus akhirnya kayak aku tuh nggak suka diet loh pemirsa. Jadi karena harus diet dan juga harus keluar kalorinya olahraga gitu. Kemarin sempat suka banget Muay Thai sama yoga. Nah di tahun 2020 pas pandemi semua orang bingung dong. Kan nggak bisa lagi tuh olahraga yang rame-rame. Akhirnya banyak yang sepedahan. Terus kayak diajakin sepedahan. Wah ternyata saya suka banget sepedahan. Karena aku pengen naik motor tapi nggak bisa ngendarain motor. Jadi naik sepeda tuh kayak wah angin sepoi-sepoi. Akhirnya suka banget tuh. Aku udah 3 tahun sepedahan road bike hitungannya. 2 tahun lebih. Terus dari sepedahan juga jadi suka lari gitu. Coba lari udah setahun belakangan ini rajin lari. Abis itu golf kemarin juga diajakin pas pandemi. Yaudah kan harus outdoor olahraganya. Apa dong golf? Ya udah golf. Kita coba tekunin. Ternyata aku juga suka banget gitu. Jadi aku tuh anaknya suka coba hal-hal yang baru sih. Jadi kemarin diajakin apa kita gas aja. Kalau emang nggak cocok ya nggak usah dilanjutin gitu. Jadi sekarang fokusnya Amel adalah sepedahan masih, terus lari juga masih, yoga tuh aku suka banget karena tenang. Walaupun agak bikin ngantuk. Tapi kan jadi fleksibel kan pemirsa. Terus sekarang lagi harus bikin otot karena
ototnya habis. Ototnya habis karena sepedaan mulu pemirsa. Terus juga sama golf gitu. Jadi kayak aku masih coba maintain 5 atau 6 olahraga berbeda biar nggak bosan gitu. Berarti sebelumnya emang bisa dikatakan olahraga bela dirinya Muay Thai gitu, cuma Betul. karena pandemi baru. Nah, karena Muay Thai itu kemarin di dalam ruangan kan dan rame tuh kayak ber-6 apa ber-8. Jadi kemarin pas pandemi nggak boleh sama sekali. Padahal aku suka banget Muay Thai. Capeknya itu loh. Terus akhirnya ya udah karena harus outdoor dan lain-lain pas pandemi jadi sepedahan. Dan sampai sekarang aku masih sepedahan juga. Makin lama makin pagi. tapi sedih karena polusi udara kan udah makin parah ya. Jadi kita juga kalau mau sepedahan, abis sepedahan tuh jadi pakai masker gitu karena polusinya sih. Sekarang kamu berat badannya berapa sih? Aku udah mencapai target nggak? Udah mencapai target, bahkan udah agak naik lagi sekarang. Nah, tapi sekarang aku juga olahraga bukan untuk kurusin badan lagi, lebih ke maintain di range yang sehat dan juga pengennya sehat aja sih. Sekarang tuh karena apa ya, semenjak pandemi jadi belajar gimana caranya hidup biar lebih sehat aja gitu. Dan ternyata olahraga atau at least beraktivitas bergerak tuh penting banget. Makanya kayak kemarin pas magang pun aku sempetin olahraga pagi dulu, kayak aku jadi bangun jam 4 gitu buat sepedahan baru masuk ke kantor gitu sih. Jadi biar lebih produktif aja dan ternyata jadi lebih happy kalau olahraga terus kan. Berat badannya berapa sekarang? Aku berat badanku 50-an sih. Udah pas apa? Udah sebenarnya udah pas tapi rasio otot sama lemaknya tuh banyakan lemak. Jadi sama dokter diminta olahraganya harusnya agak berbeban, jangan kardio terus karena ototnya jadi habis. Jadi aku ke dokter gizi bukan untuk ngurusin badan tapi untuk maintain sehat aja sih proporsinya. Tapi kalau olahraga gitu biar kan nggak kolesterol. Kalau olahraga gitu kan biasanya ada nggak kamu yang konsumsi khusus nih dari makanan, entah itu beras merah atau yang lainnya atau buah-buahan? Semenjak terkenalnya beras shirataki, aku tuh jadi suka banget shirataki dan porang. Nah, dan ternyata kalau shirataki kan memang asli Jepang gitu kan. Ternyata ada produk Indonesia beras porang. Itu tuh tanamannya ada di Indonesia dan sekarang udah banyak banget orang yang membudidayakan juga kan. Bagus banget pemirsa. Jadi kita bisa ngebantu apa ya, produk lokal juga dan ternyata lebih sehat. Walaupun memang nutrisinya tidak sebanyak nasi, tapi untuk orang diet itu bagus. Kalorinya rendah, tapi memang ya pokoknya intinya semua hal tuh nggak boleh kebanyakan kan, nggak boleh berlebih. Ya udah, sekarang aku sukanya nasinya diganti nasi porang, dicampur dikit lah sama nasi putih gitu. Terus makan juga ya, sebenarnya aku kayak pempek gitu, aku suka banget pempek. Jadi kalau ditanya sarapannya apa, pempek. Karena udah ada ikannya, udah ada telurnya, dan juga udah ada tepungnya. Jadi kayak 3 in 1. Aku nggak terlalu jaga makan, cuman porsinya aja sih paling dilihat. Dibatasin gitu ya. Dibatasin karena udah mawas diri aja gitu, kayak aduh kayak pempek gue udah habis 5 nih, nggak boleh nambah lagi. Amel, ini kan kamu udah dari entertain. Siapa tuh? Dari entertain udah oke, terus dari pendidikan juga oke juga. Mungkin kalau untuk semua ini dulunya udah kecapai nih. Kalau untuk maksudnya untuk pasangan, kamu masih mikirin nggak? Aduh gimana ya pemirsa. Kemarin tuh pas SMA Apa masih dikira anak-anak nih? Ih banyak banget yang masih ngira gue anak-anak, tau gak pemirsa. Jadi kayak bapak ibuku tuh udah kayak, Mel kayaknya kamu harus punya pacar deh biar agak lebih dewasa dikit. Kan saya udah tua bahkan hitungannya, udah bukan anak-anak lagi. Cuman itu kayak waktunya mungkin nggak pernah tepat aja, dan menurut aku semua orang tuh pasti ada timeline-nya masing-masing. Dan fokus tuh nggak, ya mungkin aku anaknya juga agak sulit fokus kali ya. Jadi nggak bisa tuh, misalnya karirnya lagi bagus, kuliahnya pendidikan lagi bagus, pasti percintaannya agak lagi jelek nih gitu. Dan misalnya lagi fokus kan, ya kan hidup tuh mencoba seimbang aja gitu loh. Jadi pasti ada aja yang kurang. Dan kemarin tuh pengennya nyari pacar pas kuliah, tapi online malah kuliahnya, jadi nggak bisa juga kan, malah suruh social distance lah, pakai masker, gimana caranya kita cari pacar. Cuman ya udah, maksudnya sekarang aku juga mikirnya santai aja lah gitu.
baru juga S1, hidup masih panjang. Kita lihat aja nanti jalannya seperti apa. Kebetulan kakakku yang paling tua udah nikah, yang kedua masih S2, jadi ya kita lihat aja lah ya pemirsa. Mohon doanya yang baik-baik aja. Tapi kalau dari kamu pengennya nih Ada target nggak gitu? maksudnya target sama dari kalangan entertain atau dari sama jurusan juga sesuai? Oh, itu yang baik aja lah. Yang paling baiknya seperti apa aja ya pemirsa. Cuman target sendiri nggak ada. Kalau kayak ibuku dulu, ya zaman dulu lah tahun 94 itu nikah umur 23. Oh my god, tahun depan saya 23. Cuman enggak, ibu tidak pernah memaksa kayak kamu nanti umur segini harus nikah ya. Itu konsepnya lebih kepusing. Alhamdulillah pendidikan udah disupport. Masa ya harus dipaksa juga pasangan gimana-gimana. Jadi enggak, alhamdulillah bapak ibuku juga kayak suportif banget selama hal itu hal positif, terus juga kayak orang yang baik-baik aja, ya oke aja sih gitu. Untuk kalangan kayaknya menurutku lebih seru kalau beda pekerjaan kali ya, karena kan konsepnya Sharing iya gitu ya. sharingnya lebih banyak, bisa tahu satu sama lain. Tapi kan kita nggak tahu juga, tidak menutup kemungkinan juga. Soalnya kalau pikir aja, kalau misalnya sesama artis, halo aku lagi syuting, iya aku juga. Terus udah conversationnya habis di Susah situ, ketemunya juga. ya kan? Aku lagi lokasi di Ragunan, iya aku lokasi di Cibubur, aduh jauh banget, bye bye. Amin. Kalau untuk pasangan sendiri kamu lebih simple dalam arti ya udahlah, apakah setelah lulus ini mungkin ada nggak masih ya udah deket sama kamu atau ya udah sekedar teman nongkrong aja? Kayak itu salah saya juga ya. Maksudnya aku tuh menganggap semua orang teman, tapi kan semua memang berawal dari teman ya, nggak salah kan gitu. Dan kayak karena aku juga orangnya lumayan apa ya, gampang gitu deket sama orang-orang, jadi ya udah kita semuanya deket sebagai teman aja. Kalau diajak nongkrong, ayo nongkrong mah gas aja gitu kan. Kita mau ngopi di mana, mau makan di mana, mau olahraga di mana gitu-gitu. Jadi aku anaknya lumayan oke aja, tapi nggak tahu ya. Kayak mungkin karena saya terlalu berteman dengan semua orang, jadi semua orang menganggap saya teman. Tapi kalau kamu sendiri ada maksudnya dalam arti emang teman nih, cuma mungkin ada kan kamu pasti bisa melihat nih, kayaknya lebih spesifik atau sering nanya aku nih atau kebetulan di tahun 2023 udah 3 bulan belum ada ya pemirsa. Nanti saya kabarkan kalau sudah ada yang gimana-gimana, tapi sampai sekarang sih belum. Mungkin saya waktunya fokus apa lagi ya? kamu udah kamu capai semua ya kan? Alhamdulillah untuk sekarang. Karir Cuman ya udah kita cari, makanya kita jalanin aja sambil menyelam meminum air. Makanya kita fokus hal-hal yang baik aja. Menurut aku selama kita lakukan hal positif, insya Allah dapetnya juga hal positif aja kan gitu. Makanya kurang-kurangin melakukan hal-hal negatif deh dan tidak produktif, biar nanti baliknya ke kita juga hal-hal yang baik aja gitu. Amel, kemarin kan sempat rame di konser Blackpink nih. Yes. Mungkin komentar kamu seperti apa sih, kan banyak artis yang nonton ke sana tuh. Apakah kamu nonton juga atau lebih memantau sosial media aja atau seperti Aku anaknya sosial media banget lagi. Kebetulan kalau nggak dapet tiket, kita nontonnya di TikTok. Kita nonton aja di sosial media. Enggak. Jadi kemarin tuh aku sempat dapet banget hype-nya, aduh apa nonton Blackpink ya gitu. Karena dulu aku juga sempat suka K-pop di tahun 2016-an gitu. Cuman udah nggak ngikutin K-pop lagi dari tahun 2018 gitu. Karena Big Bang udah nggak bikin lagu baru, terus juga pokoknya boy band dan girl band yang aku suka udah nggak comeback gitu. Terus akhirnya kemarin pas tahu Blackpink konser tanggal 11-12 ya Maret, ternyata ada yang 1 hari barengan sama wisuda. Kayak capek ya pemirsa. Jadi ya udah. Terus jalanan macet banget juga. Terus hari kedua ya aku memang nggak beli dan nggak nyari tiket juga sih gitu. Tapi kemarin ditawarin, mau nggak nonton? Ya mau sih, tapi saya kok agak mager ya. Tapi bukan berarti aku nggak suka, aku suka banget lagu-lagu Blackpink juga. Cuman menurut aku nggak semua hal harus kita ikutin juga kan. Dan kayak
saya nontonnya yang lain aja deh gitu. Atau mungkin nanti kesempatan lain kalau ngelihat Blackpink lagi di luar atau gimana, kita lihat aja. Karena aku suka banget sama Lisa. Karena pakai poni juga. Itu kan selain Lisa kan ada Jennie juga nih. Iya, Jennie Nah, Jennie juga kan sempat ada yang dari kalangan artis dari Kiki sebutnya di podcast dan Boy nih mengkritik tampilan Jennie yang katanya Males lagi ya? malas. Itu Kak Rami seperti apa sih melihatnya sampai IG-nya juga sempat hilang tuh. Iya, aku nggak tahu ya. Jujur, memang K-popers tuh banyak banget di Indonesia dan kayak they're very powerful, kayak solid banget lah komunitas K-popers. Aku sendiri nggak tahu, belum nonton juga kayak konser Blackpink di Jakarta kemarin kayak gimana, karena mostly kalau orang videoin pasti muka dia dulu kan, baru muka idolnya. Jadi aku nggak ngikutin. Nah tapi kalau kita pikir-pikir pasti kan artis juga capek lah, artis juga manusia. Terus mereka juga baru dari mana sih? Singapura apa Bangkok ya, aku lupa. Pokoknya dari Iya pokoknya satu dari negara. luar negeri lain lah gitu. Pastilah capek kan pemirsa, dan mereka 2 hari lagi konser di Jakarta. Jakarta panas banget lagi kemarin. Saya di Depok aja tuh kegerahan tau gak. Apalagi mereka yang memang mungkin terbiasa dingin atau kayak ya lagi capek aja, kita nggak bisa tahu moodnya idol kayak gimana karena kan mereka manusia juga. Kalaupun memang terlihat tidak seneng atau kayak lagi capek, percaya deh mereka cuman lagi bad mood aja, lagi capek gitu. Kalau dari kritikan seperti itu, kalau Menurut Rami aku seperti ya apa? nggak apa-apa sih, karena kan aku nggak tahu juga Kak Kiki, Kak Boy nonton atau enggak, tapi lagi-lagi aku tidak bisa, aku sih apa ya udah gitu. Maksudnya mungkin bagi mereka memang terlihat capek ya, makanya di komen aduh kayaknya kayak nggak seneng di Jakarta gitu. Mungkin ada beberapa orang juga yang mikir seperti itu tapi tidak diutarakan. Menurut aku sebaiknya kalau ada orang yang komen kurang baik ya udah tidak perlu diingatkan aja gitu, nggak perlulah komen seperti itu. Atau ya ngerti kan maksudku, kayak nggak usah kasih, ya nggak gimana ya ngomongnya ya, kayak maksudku kalau memang faktanya seperti itu ya udah it's a fact dong, berarti memang terbukti kalau mereka terlihat capek atau gimana. Kalau kalian gak suka tinggal ngomongin aja, nggak perlu kayak sampai ngeblok atau nge-report gitu. Ya nggak apa-apa sih Kak, apa ya, nggak apa-apa beropini selama tidak memaksakan opini kalian gitu. Kalau misalnya kayak aku nih ngomong, ih kok kayaknya si itu konser nggak semangat banget, ya mungkin emang lagi tidak semangat makanya saya ngomong kayak gitu. Jadi ya udah guys, kayak santai aja dalam bersosial media, bisa nggak? Kayak soalnya gini, nggak cuman K-popers ya, maksudku tidak bilang oke, popers nih brutal banget. Hampir semua netizen Indonesia tuh brutal banget, especially kayak emak-emak, akun gosip gitu-gitu tuh brutal banget, bener-bener kayak mereka kalau ngomong jahat gitu. Makanya aku terutama kayak ke followersku tuh selalu ya udah guys, kalau kalian gak suka ya ngomong aja, tapi kan nggak perlu memaksakan opini gitu. Aku juga misalnya beropini tentang suatu hal, lo kalau nggak suka ya udah kasih opini aja, gue kan juga tidak memaksakan opini saya gitu. Jadi apa ya, berdebat bersosial media tuh ada etikanya, dijalanin aja lah, nggak perlu ekstrim banget. Kenapa sih? Sosial media juga bukan dunia asli kan, namanya dunia maya gitu. Amin. Terus kalau baik Mungkin harapan kamu nih untuk kedepannya seperti apa nih setelah lulus dari S1 nih hukum? yang pasti apa ya, punya gelar itu tuh bukan suatu hal yang cuman bisa dibanggakan aja, tapi itu juga beban ya kan, karena menurut aku dengan adanya bertambahnya ilmu, bertambahnya pengetahuan itu tuh menjadi apa ya, suatu tanggung jawab juga buat orang yang menyandang gelar tersebut untuk menjadi be better, untuk menjadi lebih baik. Kalau bisa menginformasikan dan juga membantu orang-orang yang memang perlu tahu akan suatu hal, itu harus dibantu gitu-gitu sih. Jadi menurutku semoga gelar yang aku dapatkan, gelar sarjana hukum yang aku dapatkan bisa menjadi berkah dan juga bermanfaat, nggak cuma untuk Amel tapi untuk orang-orang sekitarnya Amel juga gitu. Jadi I'm trying to give back my knowledge juga akan suatu hal. Kalau memang
ada yang pengen tahu gitu-gitu sih. Semoga bisa semoga bisa bermanfaat, dan kedepannya semoga teman-teman misalnya pemirsa ada yang lagi kuliah juga mau ngambil sarjana hukum, semangat, semoga cepat selesai karena biasanya skripsi paling sulit, bukan sulit untuk dikerjakan tapi motivasinya nggak ada. Jadi semoga bisa menjadi motivasi juga sih untuk teman-teman yang mungkin pengen jadi pengacara atau sekedar pengen dapat gelar sarjana hukum untuk diteruskan menjadi notaris atau sesuatu hal gitu aja. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Oke, cut dulu. Action. Oke pemirsa, that's all. Terima kasih banyak udah mau denger sharingnya Amel tentang gimana saya bisa lulus, alhamdulillah dapat gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia, dan juga kayak beberapa buku-buku yang penting yang Amel sarankan untuk pemirsa punya juga di rumah ya. Dan semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi aja. I'll see you kapan-kapan.